Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bangku Kuliah. Bagi Anda yang baru pertama kali datang di channel ini, silahkan subscribe di channel ini supaya Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya dari Bangku Kuliah. Oke, pada sesi ini kita akan bicara tentang sistem anatomi fisiologi manusia. Ya, kalau kita bicara tentang anatomi fisiologi manusia, maka tentunya kita membicarakan tentang diri kita sendiri. Ya, oke. Pertama kita langsung ke anatomi. Jadi kalau kita belajar anatomi, maka itu sesungguhnya kita adalah belajar tentang struktur dari tubuh kita sendiri. Ya, jadi dari apa tubuh itu dibuat, kemudian lokasinya di mana, dan struktur apa yang berhubungan dengan struktur tersebut, gitu. Itu adalah anatomi. Kemudian berikutnya adalah fisiologi. Kalau fisiologi ini adalah kita bicara tentang fungsi. Jadi intinya adalah di fungsi dari struktur anatomi yang ada. Itu baik secara tunggal maupun secara bersama-sama. Jadi intinya adalah kalau anatomi itu bicara tentang strukturnya, kemudian kalau fisiologi adalah bicara tentang fungsi dari sistem anatomi tersebut. Oke, sekarang kita lihat lebih lanjut ya klasifikasi anatomi. Di sini secara garis besar ada dua. Yang pertama namanya gross anatomy, dan yang kedua ada nanti namanya microscopic anatomy. Nah, pertama yaitu gross anatomy, sering juga disebut dengan macroscopic anatomy. Nah, ini biasanya strukturnya bisa terlihat dari luar. Nah, yang pertama yang Anda bisa lihat nanti di gross anatomy itu ada namanya surface anatomy. Jadi kita bicara untuk melihat bagian-bagian luar dari tubuh itu, area-area yang menonjol, misalnya seperti itu adalah itu di surface anatomy. Kemudian regional anatomy, jadi atau area tubuh kita bisa tentang regio kepala, regio torak, regio abdomen, seperti itu adalah regio yang dipelajari di dalam anatomi makroskopik. Kemudian ada namanya systemic anatomy atau organ sistem, jadi sistem organ. Misalkan kita bicara tentang sistem kardiovaskuler, jadi kita bicara tentang jantung. Sistem respiratorius berarti kita berbicara tentang sistem pernapasan. Digestive system, kita bicara tentang sistem pencernaan dan seterusnya ya. Berikutnya ada namanya developmental anatomy. Jadi di sini dibicarakan itu adalah bagian proses konsepsi dari mulai terbentuknya proses konsepsi di dalam tubuh, kemudian perkembangannya di dalam tubuh, lahir sampai kepada nanti dia besar dan meninggal. Kemudian berikutnya yang clinical anatomy. Nah, ini sudah menjadi spesialistis sekarang, karena anatomi ini sekarang menjadi salah satu cara untuk melakukan pemeriksaan penunjang. Misalkan kalau kita mau memeriksa kasus, anggaplah misalnya seperti kanker, jadi kita bisa melakukan pemeriksaan namanya patologi anatomi. Nah, itu salah satu contoh dari clinical anatomy ya. Berikutnya itu microscopic anatomy. Nah, biasanya kalau ini adalah tidak terlihat atau invisible, kalau yang tadi kan visible. Nah, karena dia tidak bisa terlihat ya, biasanya yang di microscopic anatomy ini penelitiannya dalam bentuk molekul sel atau molekuler. Nah, misalkan di sini kalau kita bicara tentang sel dan struktur, maka kita bisa nanti mempelajari dalam sitologi. Lebih besar dari itu bisa kita pelajari di dalam namanya jaringan, yaitu di dalam ilmu histologi. Tapi ini juga adalah perlu memerlukan alat untuk kita bisa melihatnya dengan jelas dan nyata ya. Oke. Berikutnya fisiologi. Kalau fisiologi itu kan tadi kita bicara tentang faal atau fungsi dari struktur dari anatomi tertentu di dalam tubuh kita. Apa yang dipelajari di situ bisa ada namanya sel fisiologi. Jadi di sini bagaimana proses fisiologi dari sel masing-masing ya. Misalkan kita bicara tentang sel otot jantung, maka bagaimana dia proses fungsi dari
otot jantung itu sendiri, misalkan dia untuk pompa supaya darahnya nanti bisa dipompakan keluar. Kemudian berikutnya ada namanya organ fisiologi atau fungsi spesifik dari organ. Ya, tadi satu misalkan kita ambil contoh misalnya organ jantung, ya tadi fungsinya memompa. Organ pernapasan fungsinya adalah untuk bernapas. Kemudian misalkan organ ginjal biasanya terkait dengan proses urinari, kemudian endokrin dari hormonal dan seterusnya, itu masuk di dalam namanya organ fisiologi. Kemudian sistemik fisiologi, ini fungsi organ sistem, ya, jadi fungsi masing-masing dari organ tersebut. Kemudian patological fisiologi, nah ini kita melihat efek dari suatu penyakit, ya. Jadi kalau pahalnya misalkan terganggu, misalkan salah satu kita ambil misalkan di sistem pompa jantung. Kalau fisiologi pompanya terganggu, maka tentu efeknya terhadap bagi organ perifer itu tentu akan berpengaruh, termasuk di dalam organ jantung sendiri. Oke, sekarang kita coba lihat apa sih sebetulnya posisi anatomi. Jadi posisi anatomi itu seperti yang Anda lihat pada gambar ini adalah posisi dalam kondisi tegak lurus, ya. Jadi dia berdiri tegak, kepala menghadap ke depan, kedua mata juga terbuka, dan jari tangan seperti ini, ya. Di posisi anatomi. Kemudian kedua sisi tangan di sisi tubuh, ya, seperti ini. Telapak tangannya terbuka ke arah ke depan, ibu jari menjauhi bidang median seperti ini, dan kedua kaki merapat persis seperti ini menghadap ke depan, ya, tidak dibengkokkan. Itu posisi anatomi. Nah, sekarang kita melihat istilah-istilah umum di sini. Pertama, ya, kita lihat dari sisi aksis. Aksis itu artinya sumbu, ya. Nah, sama dengan garis. Di sini aksis itu ada dua, aksis transversal dan aksis sagital. Nah, itu aksis, ya. Nah, kalau bidang, kita lihat di sini bidang itu ada bidang sagital atau longitudinal seperti ini. Jadi ketika tubuh itu, ya, terbelah menjadi dua, anggap seperti itu, maka itu sebetulnya adalah namanya dianggap sebagai posisi dari digital, ya, sagital maksudnya. Jadi itu sekali lagi kita ulang, ya. Jadi bidang sagital itu adalah bidang yang membelah tubuh itu persis di tengah-tengah menjadi dua bagian, itu namanya bidang sagital. Kemudian ada bidang mid sagital. Kalau mid sagital itu persis dia di tengah-tengah, ya, jadi membelahnya sendiri. Itu namanya mid sagital. Kalau sagital itu sendiri bisa misalkan di lengan ini kita potong, jadi di tengah-tengah menjadi dua di sini, itu namanya sagital, ya. Kalau median itu persis di tengah-tengah. Kemudian ada bidang transversal. Bidang transversal itu kita memotong seolah-olah posisinya seperti ini. Itu namanya bidang transversal atau sering disebut bidang horizontal. Kemudian berikutnya adalah bidang koronal, itu biasanya paling depan, ya. Jadi depan atau belakang. Koronal itu bisa belakang, ya. Kemudian berikutnya kita lihat garis, dalam bahasa kedokteran namanya linea, ya. Linea itu bermacam-macam, ya. Jadi linea pertama namanya dia linea median anterior. Yang mana itu? Jadi linea itu garis, median itu tengah, anterior itu depan. Jadi ini, ya. Jadi garis imajiner yang persis membelah di tengah-tengah ini namanya linea itu garis, linea, media itu di tengah-tengah, anterior bagian depan. Nah, itu, ya. Kemudian linea sternalis, jadi garis yang ada pada daerah sternum ini, ya. Ini adalah daerah pada tulang sternum, kan ada garis di situ, maaf, karena ada garis di situ, maka namanya linea sternalis. Kemudian linea parasternalis, yaitu garis yang ada di antara sternalum ini, ya. Jadi garis yang ada di antara sternalis ini namanya parasternalis. Kemudian mid clavicularis linea, itu garis yang membelah tulang clavicula yang ini. Kalau kita buat di tengah-tengah kemudian buat garis imajiner ke bawah, maka itu namanya linea medioclavicularis. Nah, tuh. Kemudian berikutnya
Kita lihat dari linia berikutnya, kenapa ada bedanya linia aksilaris? Nah, kalau aksilaris biasanya maksudnya adalah linia garis yang membuat sumbu, misalkan seperti ini ya. Ini adalah garis tengah-tengah yang ada pada daerah aksial atau daerah ketiak. Maka karena dia di tengah seperti ini, makanya namanya linia. Linia itu garisnya, aksilaris itu adalah ini, aksilanya, media itu di tengah, nah, seperti ini. Kamu linia aksilaris anteriornya mana yang ini? Ini adalah linia aksilaris anterior. Nah, posteriornya yang ini, ya. Ini adalah linia posterior. Kemudian kalau skapularis mana yang skapularis? Yang skapularis itu yang ini, ya. Ini adalah skapularis. Kemudian kalau media posterior, linia media posterior apa yang ini? Adalah garis di bagian tulang punggung belakang ini, bagian tengah itu adalah namanya linia media posterior. Kalau depan kan tadi linia mediana anterior, ya. Oke, jelas ya? Oke, sekarang kita lihat dari sisi anatomi ya. Ini istilahnya perlu dihafal. Jadi misalkan depan, bahasa Latinnya adalah anterior, kemudian lawannya posterior, belakang, superior itu atas, lawannya bawah atau inferior, medial itu daerah di tengah-tengah, lateral itu menjauhi median atau di samping ya, sering sebenarnya di samping. Kemudian kranial itu adalah arah kepala, caudal itu artinya ekor sebetulnya ya, ke arah bawah, dextra itu kanan, dan lawannya adalah sinistra kiri. Dan berikutnya kita lihat ya, kalau dalam sisi ini supaya lebih memahami dari istilah tadi itu, yang namanya posterior, kita lihat gambar ini ya, yang namanya posterior adalah di bagian belakang, ini namanya posterior ya, atau sering disebut juga dengan istilah dorsal. Nah, kalau bagian ventral itu sering disebut dengan sama dengan istilah anterior ya, depan sama. Jadi anterior itu sama dengan ventral, sama-sama depan, posterior sama dengan dorsal ya, bagian belakang. Nah, yang bawah yang mana? Yang superior itu adalah bagian mengarah ke atas kepala, kemudian yang ke bawah itu namanya inferior seperti. Nah, kemudian berikutnya maksimal, ada nama istilahnya distal dan proksimal. Yang proksimal itu adalah mendekati sumbu, itu namanya proksimal, sedangkan menjauhi sumbu namanya distal. Contoh misalkan ini jari-jari itu dia lebih distal dari aksila di sini ya, dari aksila, tapi lebih proksimal dari lengan atas ya, seperti itu kira-kira ya. Berikutnya ada juga kita lihat di gambar sebelah. Kalau ini kanan dan kiri, ini garis tengah-tengah disebut dengan tadi midline atau garis tengah. Lateral itu adalah samping sini, samping kiri atau kanan, seperti itu. Jelas ya? Oke, sekarang kita lihat dari sisi geografis, ada beberapa istilah di situ terminologi. Ada foramen, itu lubang ya. Jadi ada namanya foramen magnum. Nanti Anda bisa lihat ya, jadi itu banyak lubang-lubang. Kemudian ada fossa atau lekukan atau cekukan kecil. Nanti apa itu kita ya. Kemudian ada namanya kapung atau rongga. Kapung di dalam tubuh itu misalkan kalau kita kan banyak tubuh kita ini terdiri rongga, misalkan torak ada namanya rongga. Jadi kapung torakalis. Kemudian kalau abdomen atau perut namanya kapung abdomen. Nah, kalau di mata misalkan di sana ada rongga yang disebut dan kapung orbitas sebenarnya. Kemudian tuburansia itu ada tonjolan ya. Kemudian tubuh biasanya agak besar ya. Itu namanya tonjolan tulang biasanya. Kemudian berpulung untuk tonjolan kecil. Kemudian spina itu adalah tonjolan yang berbentuk duri biasanya. Kemudian krista itu ada pinggiran, ada di tepi dari tulang. Ini adalah contoh foramen magnum yang ada di otak ini seperti ini ya. Ada foramen magnum namanya, itu foramen. Kemudian ada juga nama lubang kecilnya, ada foramen pundum. Nah, ini seperti yang ada di sini. Kemudian ada foramen opal, foramen sposium dan seterusnya. Itu adalah foramen. Oke, sekarang kita lihat dari sisi
Istilah geografis yang berikutnya itu ada traktus. Traktus itu adalah saluran besar. Makanya setiap sistem itu banyak yang sebenarnya traktus. Contoh misalkan saluran pernapasan disebut dengan traktus respiratorius. Ya, kemudian misalkan saluran besar yang lain, saluran pencernaan disebut dengan traktus digestivus atau traktus gastrointestinal. Misalkan berikutnya saluran perkencingan disebut traktus urinarius dan seterusnya. Kemudian ada ductus. Ductus itu adalah saluran kecil. Biasanya ini misalkan di mata ada namanya ductus lacrimalis, itu adalah contohnya. Kemudian oligo itu adalah asal dari otot, ya, asal. Itu. Kemudian ada insersio. Insersio itu adalah tempat melekatnya otot. Itu ya. Itu. Kemudian ada palmar, telapak tangan, dan belantara itu telapak kaki. Itu. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat dari arah gerakan. Itu ada pertama namanya abduksi. Abduksi itu adalah gerakan menjauhi tubuh. Sedangkan adduksi adalah gerakan mendekati. Jadi intinya di sini ya, dia ada B dan D. Kalau B-nya dia kita tarik seperti ini, kan buat B seperti itu. Oke, maka jadi dia menjauh itu atau dia lebih buncit, jadi menjauhi sumber tubuh, itu namanya abduksi. Sedangkan adduksi itu adalah mendekati seperti ini ya, atau mendekati tubuh. Kita bisa melihat seperti ini gerakannya ya. Jadi kalau dia adduksi itu dia ke sini, kalau abduksi situ ya. Itu namanya abduksi. Seperti ini juga Anda bisa lihat di gambar. Kemudian berikutnya ada gerakan lain namanya fleksi. Fleksi itu adalah kita membengkokkan tubuh, anggota tubuh. Contoh misalkan seperti ini adalah posisi adalah fleksi ini. Tapi kalau dia lurus, diluruskan, itu namanya fleksi. Ya. Oke. Berikutnya adalah gerakan. Kalau dia naikkan bahu seperti namanya elevasi. Kalau dia menurunkannya namanya depresi. Oke, sekarang kita lihat level dari organisasi. Jadi tubuh manusia itu tersusun dari unit terkecil yang namanya sel. Ya. Nah, sel ini kemudian bergabung banyak menjadi satu dengan lain, maka terbentuklah namanya jaringan atau tisu. Nah, kemudian sistem jaringan ini makin banyak, dia akan membentuk selanjutnya adalah menjadi organ. Nah, ya. Nah, organ ini semakin banyak satu dengan yang lain berhubungan, makanya namanya sistem organ. Nah, kalau sudah sistem organ ini bekerja satu dengan yang lainnya, maka terbentuklah menjadi organisme yang utuh. Di dalam tubuh kita itu ada kira-kira 12 sistem yang ada di situ. Pertama itu namanya sistem integumen. Kemudian ada sistem skeletal, ada muskuler, ada nervus, ada sistem sirkulasi, ada sistem respirasi, digestive system, kemudian excretory, urinari, reproduksi, endokrin, dan imun. Coba kita akan elaborasi secara singkat saja, karena ini pengantar ya. Pertama adalah sistem integumen. Ini organ yang berperan di situ, ada kulit, ada rambut, kelenjar keringat, dan kuku. Apa fungsinya? Ya, fungsinya untuk memberikan proteksi dari agen-agen luar yang berbahaya bagi tubuh ya. Kemudian juga adalah membantu untuk mengatur sistem regulasi dari temperatur tubuh atau suhu tubuh. Kemudian juga adalah sebagai memberikan informasi sensoris. Itu fungsi dari sistem integumen. Kemudian skeletal, apa di situ organnya? Yang utama ada tulang rawan, ada ligamen dan paru. Fungsinya adalah untuk memberikan support atau proteksi pada jaringan, juga memberi bentuk tubuh, kemudian bisa tempat terbentuknya sel darah, ya, termasuk adalah tempat menyimpan beberapa mineral dan kalsium. Kemudian sistem muskuler. Nah, sistem muskuler ini adalah sistem otot, ya. Jadi termasuk tendon. Fungsinya adalah tentu adalah untuk pergerakan. Jadi fungsi utama ototnya adalah membantu kita untuk bergerak. Kemudian memberikan proteksi dan dukungan terhadap jaringan yang lain, termasuk adalah bisa menghasilkan panas. Kemudian sistem saraf. Nah, organ yang utamanya di sini yang berperan di situ ada otak, ada spinal cord atau tulang belakang, kemudian saraf tepi termasuk organ-organ sensoris yang ada.
ya di perifer. Fungsinya adalah tentu adalah untuk melakukan respons secepat mungkin terhadap rangsangan, kemudian melakukan koordinasi terhadap seluruh aktivitas sistem organ, termasuk juga dalam memberikan interpretasi atau menerjemahkan sensori atau sensasi yang diterimanya. Kemudian berikutnya ada sistem endokrin, ya, ini kaitan dengan sistem hormonal. Apa aja di situ organ terlibat? Ada kelenjar pituitari, ada pankreas, ada gonad, ya, tiroid, adrenal, seperti itu. Nah, pankreas ini biasa berperan kaitan dengan produksi dari insulin, ya. Ini kaitan dengan hormonal seks, ya, tiroid, tiroksin, adrenal kaitan dengan pengaturan nanti kortisol biasanya di dalam ginjal, tempat di atas ginjal, ya, suprarenalis. Kemudian fungsinya tentu adalah mengarahkan bagaimana aktivitas sistem yang tubuh yang jauh, biasanya dia bekerja melewati darah, ya, menghasilkan juga aktivitas metabolik dan energi, termasuk adalah mengontrol struktur dan fungsi jika ada terjadi perubahan. Berikutnya berikutnya kita bicara tentang sistem yang itu sistem kardiovaskuler, yaitu apa yang organ yang berperan di situ. Ada pertama itu ada heart, jantung, kemudian belati itu darah dan pembuluh darah. Fungsinya apa? Jadi ini adalah untuk mendistribusikan sel darah termasuk air di dalam seluruh tubuh, ya, di situ. Kemudian mendistribusikan juga panas dan membantu untuk mengontrol suhu tubuh. Kemudian ada sistem limpatik, ya, ini juga bisa terkait dengan sistem pertahanan tubuh nanti. Itu ada limfe, kemudian timus, kemudian limfa nodus termasuk tonsil. Jadi ini fungsinya adalah untuk melawan infeksi, ya, termasuk dalam mengembalikan cairan ke dalam aliran darah. Kemudian berikutnya sistem respiratory. Sistem respiratory itu ini adalah organ aksesorisnya, ada di nasal cavity, sinus, laring, trakea, bronkus, lung, dan alveoli. Oke. Fungsinya apa? Jadi tentunya adalah untuk mengirim oksigen, ya, ke dalam paru-paru, dan kemudian istinya, ya, untuk pertukaran gas. Kemudian yang berikutnya adalah dia memberikan oksigen kepada darah, ya, kemudian mengeluarkan CO2 dari darah dan menghasilkan suara pada saat kita berkomunikasi. Kemudian digestive system atau sistem pencernaan, itu ini organ utamanya ada gigi, ada lidah, paring, esofagus, kemudian ada stomak, lambung, ada usus halus, usus besar atau kolon, ada liver, empedu, dan pankreas. Ini adalah organ aksesorisnya. Fungsinya apa? Jadi ini untuk proses pencernaan, termasuk di sini adalah absorpsi air, kemudian nutrien, termasuk menyimpan beberapa cadangan energi. Kemudian berikutnya sistem urinari atau sistem perkencingan. Apa aja di situ? Ada ginjal, kemudian ureter. Jadi ini ginjal, ini adalah ureternya. Kemudian urinary blood atau kandung kencing, ini kemudian uretra. Nah, itu fungsinya adalah untuk melakukan produk sampah, ya, dari urin, dari darah, kemudian mengontrol keseimbangan air, ya, yang ada di dalam tubuh, termasuk mengatur bagaimana urin itu diproduksi, menyimpan untuk sementara urin, kemudian untuk dikeluarkan nanti, kemudian mengatur ion dan pH. Kemudian ada namanya reproductive system atau organ reproduksi, sistem reproduksi. Itu untuk pada laki-laki, jadi ada testis, ada epididymis, ya, ada ductus deferens, seminal vesicle atau vesica seminalis, ada prostat, penis, dan skrotum. Sedangkan fungsinya adalah tentu adalah untuk menghasilkan sel telur, yaitu sperma, ya, kemudian untuk seksual intercourse.
Kemudian untuk perempuan ini, ya, jadi female-nya itu ada ovarium, ada uterus, ya, uterina tuba, tuba fallopi maksudnya ini uterin tuba, kemudian uterus yang terakhir vagina, labia, clitoris dan ginjal mama. Kemudian fungsinya sama hampir seperti tadi, jadi untuk menghasilkan telur dalam hal ini adalah ovum bagi perempuan, kemudian untuk menyokong atau mensupport proses konsepsi, kemudian memberikan air susu buat anak yang baru dan seksual intercourse. Oke, itu dulu pengantar kuliah anatomi untuk saat ini. Kalau ada yang kurang jelas silakan Anda nanti komen di channel, nanti kita bahas lebih dalam. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.